Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat post, membuat artikel atau tulisan pada website kita, yaitu ppmdarulfalandrekang.com. Sebagai langkah awal, kita membuka Google Chrome bisa, atau Mozilla Firefox. Jadi bebas, Bapak Ibu mau pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome itu bisa. Dan sebagai langkah awal, kita bisa mengakses ke www.ppmdarulfalahendrekang.com/login. Jadi bisa diketik www.ppmdarulfalahendrekang.com/login. Kemudian pada username kita bisa ketikkan admin df, ya, admin df. Berikutnya untuk passwordnya akan disampaikan melalui personal, ya. Jadi setelah mengetikkan username kemudian password, kita bisa sign in. Maka ada tulisan sukses, login berhasil. Kita akan diarahkan ke halaman kontrol panel, ya, di beranda. Nah, untuk membuat tulisan, postingan atau artikel, maka kita bisa masuk melalui tulisan, ya, atau bisa masuk melalui blog. Kita akan coba dulu masuk melalui blog. Pada sub bagian di blog ada tulisan. Jadi kita klik tulisan. Karena kita mau membuat artikel atau postingan yang baru, maka kita pilih tambah baru. Nah, akan terbuka jendela di mana ada menu, ada tools bar, kemudian ada beberapa ikon yang lain di mana kita bisa menambah sebuah tulisan baru. Pada bagian atas kita bisa menuliskannya untuk title. Jadi untuk judul kita ketikkan di bagian atas. Dalam hal ini karena kita masing-masing Bapak Ibu guru akan membuat post mapel, sehingga nantinya pada saat BDR seluruh siswa atau santri bisa mengakses mapel Bapak Ibu sekalian, maka kita perlu identitas mapel kita pada satuan pendidikan dan nama gurunya, karena satu mapel biasa diampu oleh lebih dari satu guru. Ya, misalkan PPKN SMA, kemudian pengampunya adalah Hasbudi. Jadi penulisan title-nya atau judulnya, mata pelajaran, tingkat satuan pendidikannya SMA, kemudian nama guru tanpa titel, ya, cukup nama pendeknya. Nah, kita sudah selesai untuk membuat judul.
Kemudian kita akan mengisi konten pada postingan kita, yaitu terserah dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kontennya. Yang jelas isinya nanti adalah informasi pembelajaran yang akan kita lakukan selama daring. Ya, bisa sebagai pembuka kata kita ketikkan salam. Kemudian informasi-informasi pembelajaran. Jadi ini terserah Bapak Ibu untuk ngasih informasi ke siswa, penggambarannya atau tulisannya, redaksionalnya seperti apa, diserahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini contoh, sebagai contoh teks pengantar singkat. Kemudian jadwalnya bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk tulisan. Pada kesempatan ini kita akan membuat contoh postingan di mana jadwalnya dalam bentuk tabel. Untuk membuat tabel, maka langkah kita adalah di atas, pada toolbar di atas ada table ya. Kita memperkirakan kira-kira tabel yang mau kita bikin itu butuh berapa kolom dan berapa baris. Sebagai contoh, kolomnya kita butuh informasi untuk hari tanggal. Kemudian di sebelah kanannya nanti ada kelas. Kemudian berikutnya lagi ada untuk link materi atau video mungkin. Kemudian di sebelah kanannya lagi kita butuh kolom untuk tugas ya, atau kuis. Otomatis ada 4 ya, 4. Jadi pada toolbar tabel kita larikan untuk mouse-nya ke kanan sebanyak 4 langkah. Kemudian ke bawahnya bebas. Sebagai langkah awal cukup kita bikin 5 baris dulu. Jadi 4 kali 5, kita klik ya. Setelah kita klik, maka akan muncul pada lembar kerja kita untuk mengisi konten artikel post kita seperti di atas. Berikutnya
langkahnya adalah kita mengisi tabel di atas, ya, mengisi. Arahkan kursor tadi pada saat selesai kita ngeklik untuk 4x5 format tabel, kursor ada di bagian kanan bawah. Dia berkedip-kedip di bawah ini, ya. Kemudian dengan menggunakan anak panah pada keyboard laptop kita, arahkan ke sudut atas paling kiri, dipencet, ya. Oke, sudah berada di posisi paling atas dan paling kiri, di mana di situ adalah untuk kepala tabel hari dan tanggal. Kita bisa ketikkan hari, tanggal. Jadi ini adalah hari atau tanggal pada saat kita terjadwal untuk mengajar BDR secara daring dan jadwal mapel kita. Berikutnya di sebelah kanannya adalah kelas, ya. Di sebelah kanannya lagi adalah materi, ya, link materi atau mungkin video, ya. Jadi materi atau video. Kemudian berikutnya di sebelah kanan lagi bisa tugas atau kuis, ya, kuis. Oke. Jadi pada tabel yang kita bikin di row atau baris yang pertama itu berfungsi sebagai kepala tabel, di mana itu adalah terdiri dari 4 hari tanggal di kolom pertama, kemudian kelas kolom kedua, materi atau video di kolom ketiga, dan tugas atau kuis di kolom keempat. Kita bisa isikan di dalamnya hari tanggal, misalkan BDR yang akan kita laksanakan nanti tahun ajaran baru kan mulai tanggal 13 Juli, tetapi pada beberapa hari di awal ada pengenalan lingkungan sekolah atau kalau di pondok Porseka. Kita anggap pembelajaran dimulai tanggal 17 misalkan, dan bertepatan misalkan itu hari Rabu, ya, jadwal kita Rabu 17 Juli 2020. Nah, kebetulan jadwal kita adalah pada kelas misalkan 10 MIPA. Sistem BDR pembelajaran sehari kan ada batasan, tidak seperti kalau belajar normal, sehingga untuk satu tingkat kelas yang kebetulan menerima pelajaran yang sama, maka bisa dilakukan secara paralel. Karena ini dilakukan secara online, ya. Jadi misalkan kelas 10 ada 10 MIPA dan 10 IPS. Misalkan ada 3 kelas, maka bisa ditulis 10 MIPA IPS. Berarti keseluruhan 3 kelas belajar pada satu waktu yang sama. Mereka akan mengaksesnya melalui rumah masing-masing. Kemudian kita misalkan memiliki materi yang perlu di-linkkan, maka kita bikin di sini link materi, atau mungkin kita punya video, ya, atau rekaman visual untuk memperjelas materi kita, bisa di bawahnya kita bikin link video, ya. Kemudian untuk tugas kuis bisa kita tuliskan tugas, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa misalkan pada
hari berikutnya kita ngajar juga untuk kelas 11, maka bisa kita tuliskan lagi Kamis 18 Juli 2020, kemudian kelas 11. Nah, misalkan kelas 11 yang kita ajar hanya MIPA saja, mungkin kelas IPS-nya ada tersendiri gurunya, ya kita tulis sesuai pembagian tugas kita. Sama, misalkan kita memberikan materi, kemudian misalkan ada video rekaman kita untuk memperjelas, kita bisa ketikkan termasuk link tugas. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jumlah baris sudah terpakai semua. Misalkan kita mau luas atau memperpanjang baris ini sampai ke bawah karena masih ada yang mau kita ketikkan. Ini ada ikon-ikon di bawah ini. Ada table properties, ada delete table, ada insert row before, ada insert after before, maksudnya insert row after, kemudian delete row, insert column before, insert column after, dan delete column. Kalau table properties, nanti kita membuat ini garis pada tabel kita ini, atau mungkin mewarnainya garisnya. Kalau delete table, kalau kini kita pencet, maka tabel yang kita bikin ini akan terhapus. Kemudian untuk insert row before, berarti kita menambah baris pada tabel, tapi sebelum sel yang kita aktifkan ini, di mana kursor berada berkedip-kedip. Kalau kita insert row before, maka akan ada muncul baris di atasnya. Contohnya seperti ini. Nah, berarti akan muncul di atasnya itu satu baris. Tapi kalau kita pencet insert row after, berarti muncul di bawahnya. Nah, berarti kita bisa menambahi beberapa baris kalau kita ingin menambahkan jadwal lagi, ya. Misalkan ada jadwal lagi hari Rabu berikutnya, berarti tanggal 24 misalkan Juli. Kelas 12 misalkan IPS, maka kita bikin lagi, ada materinya, misalkan ada videonya juga yang kita bikin sendiri, atau mungkin link video dari YouTube yang bisa menunjang pembelajaran kita, silahkan. Nah, di sini ada kelebihan satu, misalkan ada kelebihan satu baris sudah kita bikin tabel, artinya ada jadwal sementara dalam beberapa pertemuan, dan kita postingan kita sementara bikinnya sampai di situ. Karena kelebihan kita bisa menghapusnya ini, kita blok, kemudian di sini ada delete row, kita pencet, ya. Oke, sekarang sudah selesai, maka kita bisa memberikan kata penutup dalam post kita, post mapel kita. Singkat, terserah Bapak Ibu, tetapi di sini cukup pesan singkat. Oke, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tabel kita ini itu sudah ada garis-garis bantu untuk nanti garis tabelnya, dan kita perlu bikin garisnya. Caranya seperti apa? Kita blok semua, ya. Kemudian akan muncul properties, tabel properties. Kita klik di situ. Kemudian
di sini ada border, ya, ada border. Bordernya di sini kita ketik yes. Kemudian captionnya kita klik. Kemudian posisi tabel ini yang kita bikin sementara ada di pinggir sebelah kiri, rata kiri, alignment-nya. Kalau kita mau posisikan di tengah, bisa di center, ya. Di OK. Maka tabelnya sudah ada di tengah, ya. Dan tabelnya juga sudah ada bordernya. Maka post kita sebagai langkah awal sudah selesai, ya. Selanjutnya, supaya post kita itu bisa terupload, terpublish di website, maka langkah berikutnya adalah kita menandai. Karena yang kita ajar ini untuk tingkat SMA, maka untuk kategori kita klik atau kita centang SMA. Berikutnya, untuk mempercantik tampilan post kita, untuk status diterbitkan, aksesnya adalah untuk publik, tidak dibatasi. Maksudnya publik di sini adalah sasaran utamanya adalah peserta didik kita yang mau kita ajar. Kemudian komentar silahkan diizinkan. Nah, ini ada gambar, kita bisa browsing. Kita pilih gambar sebagai penanda mata pelajaran kita, ya. Sebagai contoh, ya, kita ambil salah satu gambar. Ya, oke. Misalkan gambar ini kita pilih, maka kita simpan. Maka post kita atau artikel dan postingan kita itu sudah berhasil terpublish, ya. Sudah berhasil terpublish. Berikutnya kita akan melihat apakah postingan kita sudah berhasil terpublish di website. Sebagai langkah amannya, tidak apa-apa, kita keluar dulu, ya, kita keluar dulu. Kemudian kita masuk kembali ke login. Jadi username-nya adalah admin DF, sedangkan passwordnya secara personal disampaikan. Kita sign in lagi, ya. Login berhasil. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan. Termasuk di sini atau tulisan terbaru, di sini ada tulisan terbaru kita. Kita bisa klik di sini. PPKN SMA. Inilah yang kita bikin tadi, sudah jadi. Jadi ini adalah post mapel kita, di mana yang kita bikin ini akan terbaca atau dilihat oleh anak-anak kita untuk belajar. Di mana tahap selanjutnya kita bisa mengaktifkan link materinya dari materi yang kita bikin. Kita simpan di Google Drive dari sekolah masing-masing. Kemudian diambil linknya dan ditautkan pada postingan kita ini di link materinya. Demikian juga kalau ada video yang kita bikin, disimpan di Google Drive, ambil linknya dan ditautkan pada tabel kita ini untuk link videonya. Demikian juga untuk tugasnya. Oke, jadi selesai postingan kita pada website ppmdarulfalendrekang.com untuk menunjang pembelajaran belajar dari rumah BDR secara daring. Saya kira demikian untuk pelatihan awal ini. Untuk materi berikutnya adalah bagaimana kita membuat link, menautkan link ini dari materi atau video atau tugas kita ke website kita ini, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.